Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Baiklah sahabat Intai, setelah kita mengetahui kandungan kalimat pertama syahadat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut kandungan dari kalimat kedua syahadat, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentunya masih bersama Ustadz Wilson Gustiawan dalam acara Ceramah Ramadan bersama Kartu As 2-in-1. Assalamualaikum Ustadz Wilson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kalimat syahadat yang kedua Ustadz ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam mengenal Rasul atau makrifat Rasul itu sendiri, bagaimana Ustadz pengertian tentang Rasul dan tanda-tanda kerasulan itu Ustadz? Sahabat Intai, kita dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kalimat pertama dari kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita kalimat syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sebelum kita sampai kepada pembahasan kita, mari kita lihat apa persambungan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua, antara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa harus ada dua kalimat ini? Secara fitrah manusia sebenarnya memiliki kecenderungan untuk memiliki sesuatu yang dia sembah, sesuatu yang dia percayai, sesuatu yang dia yakini. Ya, manusia itu memiliki naluri untuk itu. Dia memiliki kecenderungan untuk memerlukan keyakinan atas siapa sebenarnya penciptanya, siapa yang mengatur alam ini. Nah, dalam Islam kita menyebutkan bahwa ilah kita adalah Allah. Yang wajib kita sembah, yang wajib kita ibadahi, yang kita cinta padanya hanyalah Allah. Dan itu merupakan naluri manusia secara fitrah. Dan kita juga ingin memiliki kehidupan yang baik. Nah, memahami petunjuk Rasulullah adalah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut. Ya, jadi kedudukan Rasul ini diperlukan menyambungkan antara keinginan kita yang fitrah itu akan adanya Allah, dan siapa yang menjelaskan mengenai itu? Dialah Rasulullah. Nah, mari kita lihat pengertian Rasul ya. Rasul itu adalah laki-laki yang dipilih dan diutus Allah dengan risalah Islam ya, dan menyampaikan risalah tersebut kepada manusia. Mari kita lihat dalam surat Al-Ahzab pada ayat ke 38 dan 39, yang artinya, saya bacakan artinya: tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu pada ayat ke-39-nya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Nah, jadi
Dengan demikian kita tahu bahwa Rasulullah ini adalah orang yang memang dipilih dan sengaja diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah Islam. Yang kedua, Rasul ini adalah teladan ya dalam menyampaikan risalah itu. Ya, nanti kita akan lihat pada sifat-sifat Rasul nanti ya. Dan yang kedua mengenai tanda-tanda kerasulan, ya tanda-tanda kerasulan. Dalam surat Al-Qalam disebutkan bahwa Rasulullah ini memiliki budi pekerti yang luhur. Jadi memang Muhammad ini ya adalah sosok manusia yang mempunyai sifat dasar yang memang sudah luhur dari semenjak dia dilahir, karena memang Nabi Muhammad ini kan orangnya Al-Mustafa, terpilih. Jadi memang dari sejak lahirnya dia dipelihara dan memang memiliki sifat dasar yang berbudi luhur. Kita mengenal dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad ini diberikan gelar oleh kaumnya Al-Amin, ya orang yang dipercaya. Ini salah satu sifatnya. Kemudian tanda-tanda kerasulan juga adanya mukjizat. Setiap nabi, setiap rasul yang diturunkan oleh Allah diberikan mukjizatnya sendiri-sendiri. Ya, misalnya Nabi Musa dalam membelah lautan, ya, dan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang dipilihnya ini sebagai rasul. Kemudian ada berita kedatangan Rasulullah ini. Ya. Mari kita lihat pada surat As-Saff. Ya. Pada ayat 61. Saya bacakan artinya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Jadi berita tentang kedatangan Rasulullah ini itu sudah disampaikan oleh Allah pada kitab-kitab sebelumnya. Ya, dalam hal ini dalam surat As-Saff ini diceritakan bahwa yang berkata ini adalah Nabi Isa. Di dalam Injil, kitab yang dia bawa, disebutkan bahwa akan datang seorang rasul setelahku, katanya. Ya, jadi ini adalah tanda-tanda dari kerasulan bahwa memang beritanya datang. Kemudian juga ada berita-berita kenabian, ya, berita-berita kenabian dan hasil-hasil daripada perbuatan Rasulullah ini. Nah, inilah pengertian dan tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baik. Setelah mengetahui tanda-tanda Rasul dan pengertian ke Rasul itu sendiri, kemudian bagaimana kedudukan Rasul sebagai hamba Allah ataupun sebagai Rasul pembawa risalah dari Allah? Ya, baik. Memahami kedudukan Rasulullah, kita mesti melihat bahwa bagaimanapun Rasulullah ini adalah seorang manusia biasa dan dia juga hamba Allah. Ya, dan di samping itu dia juga adalah Rasulullah, orang yang dipilih untuk membawa risalah. Kemudian dengan demikian kita harusnya termotivasi untuk membaca, mengkaji sunnahnya dan mempelajari perjalanan hidup dan dakwah Rasulullah ini. Dan pada akhirnya nanti kita akan melihat bahwa menyadari bahwa pentingnya kedudukan Rasul ini untuk kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, mari kita lihat
sebagai hamba, ya, sebagai hamba daripada hamba di antara hamba-hamba Allah yang lainnya, ya. Jadi Rasul ini hadir sebagai hamba juga di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Dia adalah manusia, ya, manusia biasa. Dan kemudian dilihat juga keturunannya memang manusia biasa, ya, manusia biasa, punya ayah dan punya ibu, ya. Kemudian ayahnya juga manusia biasa juga, ya. Kemudian kita melihat ada bukti fisik bahwa Rasulullah itu memang ada orangnya, ya, memang ada orangnya. Memang di zaman kita ini kita tidak bertemu dengan Rasulullah karena memang sudah lewat berabad-abad yang lama, ya. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Rasulullah ini orangnya ada, ya. Nah, ini buktinya sebagai dia hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan sebagai hamba Allah, dia juga melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah di depan penciptanya, di hadapan penciptanya, yaitu Allah. Nah, di samping itu Nabi Muhammad ini juga adalah Rasul Allah, sebagai orang yang dipilih untuk menyampaikan risalah. Dia menyampaikan risalah, melaksanakan amanah, dan juga kemudian memimpin umat muslim, memimpin umat manusia. Nah, Telkomsel merupakan operator telekomunikasi terbaik di Indonesia. 55% masyarakat di Indonesia adalah pelanggan Telkomsel. 80% diantaranya merupakan pelanggan Kartu As. Kartu As kini telah hadir di beberapa negara Asia. Dan kini, Kartu As 2-in-1 juga siap melayani kamu di seluruh penjuru Taiwan. Nelpon putus-putus, basi deh. Dengan Kartu As 2-in-1, panggilan kamu akan terhubung dengan jaringan terkuat di Indonesia. Hanya Kartu As 2-in-1 yang bisa melakukan panggilan dari Taiwan dengan nomor tetap. Membuat kita selalu terhubung dengan orang-orang terdekat kita. Jadi, sekarang kamu dapat menikmati tarif nelpon lokal dengan kualitas internasional cukup dengan Rp3.500 selama 2 jam. Kartu As 2-in-1 melepas kangen mendekatkan jarak. Kartu As 2-in-1 lebih dekat, lebih baik. Sebagai seorang hamba, ya, sebagai seorang hamba, kita wajib untuk mempelajari sifat-sifat daripada kenabian, sejarah kenabiannya Rasulullah ini, ya. Kita berdasarkan ini nanti kita mesti memahami istilah dalam agama kita, dalam Islam kita sebut sebagai fiqhus sirah, ya. Jadi fiqhus sirah itu adalah memahami Muhammad sebagai hamba Allah dan sebagai rasul yang menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, itu kita sebut sebagai fiqh dakwah, ya. Nah, di antara fiqh dakwah dan fiqh sirah, kedudukan Nabi Muhammad ini sebagai manusia dan juga sebagai rasul, inilah yang kemudian melahirkan sunnah Rasulullah, ya. Jadi sunnah Rasulullah ini adalah berasal dari perilaku Rasulullah sebagai manusia dan perilaku Rasulullah sebagai rasul yang menyampaikan risalah Islam. Ya. Jadi sunnah Rasul ini nanti kemudian akan menjadi salah satu dasar sumber hukum daripada hukum-hukum Islam. Ya, demikian kedudukan, ya, Rasul. Kenapa kita penting sekali untuk mengenal Rasul ini atau ma'rifatul Rasul. Jadi setelah kita mengetahui tentang Rasul dan tanda-tanda kerasulan, kemudian mengetahui kedudukan Rasul sebagai hamba maupun sebagai Rasul yang diutus oleh Allah, kemudian apa saja sifat-sifat Rasul yang wajib untuk kita ketahui, Ustaz? Sebagai bagian daripada ma'rifatul Rasul, ada baiknya kita mengenai sifat-sifat Rasul. Kita mengenal ada 5 sifat Rasul yang sangat populer, ya. Yang pertama as-siddiq, bahwa dia adalah benar. Kemudian fatonah, cerdas, ya. Kemudian amanah, dipercaya.
kemudian juga tabligh dia menyampaikan. Tetapi ada Al-Quran juga menjelaskan sifat-sifat yang lain, bahwa Rasul ini memiliki sifat sebagai manusia yang sempurna, memiliki sifat sebagai manusia yang sempurna, dan dia terpelihara dari kesalahan, dan memiliki komitmen, memiliki komitmen. Jadi ini merupakan sifat-sifat dasar daripada Rasulullah. Nah, sifat-sifat dasar dari Rasulullah ini membentuk kemudian akhlak Rasulullah, akhlak Rasulullah, dan akhlaknya ini agung, akhlaknya ini agung, karena memang Rasul ini orang yang terpilih, memiliki sifat-sifat yang baik, memiliki sifat-sifat kerasulan yang memang Allah sengaja memilih orang, menciptakan seorang manusia untuk dipilih menjadi rasulnya, dan kemudian memang sengaja dijaga sifat-sifatnya sehingga memiliki akhlak yang baik. Nah, akhlak Rasulullah itu adalah akhlaknya akhlak Al-Quran. Jadi kalau kita mau melihat akhlak Rasulullah itu, maka lihatlah Al-Quran. Nah, oleh sebab itu maka Rasulullah ini sangat pantas untuk kita jadikan suri teladan. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sehingga dengan memahami kedudukan Rasul, pengertian Rasul, kedudukannya, kemudian sifat-sifatnya, kemudian akhlak yang dia timbulkan itu, dan akhlak itu adalah akhlak yang berdasarkan Al-Quran, sehingga kita wajib untuk menjadikan Rasul ini sebagai suri teladan yang baik, sebagai satu-satunya manusia yang harus kita contoh, kita teladani kehidupannya. Nah, inilah yang merupakan inti daripada kalimat syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa dengan mengenal Muhammad sebagai Rasulullah, ma'rifatul Rasul ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang sangat berharga, sehingga dua kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang sebagai janji kita itu, sebagai ikrar kita itu, benar-benar dapat kita laksanakan, kita pahami, dan kita juga memahami konsekuensi atas kedua kalimat syahadat ini. Demikian Mbak Dina. Baik, terima kasih Ustadz atas sharing ilmunya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Baiklah teman sahabat Intai, kita sudah mengetahui lengkap sudah pengetahuan kita tentang makna yang terkandung dalam dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Wilson dapat bermanfaat dan memotivasi kita untuk meningkatkan keimanan kita terhadap Allah dan menjadikan Muhammad sebagai satu-satunya suri tauladan bagi kita. Amin. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh